Oke, selamat siang Mbak Kiai. Siang, Pak Kasih. Selamat siang sahabat Iki di seluruh tanah air. Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Kiai Haji Saifullah Maksum, Ketua Institut Kewarganegaraan Indonesia, terkait dengan masalah perpanjangan peraturan pemerintah mengenai tata cara proses pewarganegaraan khusus bagi anak-anak dari perkawinan campur. Jadi Pak Kiai, dulu Pak Kiai yang mengesahkan, salah satu yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai kewarganegaraan. Ya. Di dalam undang-undang ini, di aturan peralihan, dikatakan bahwa anak-anak kawin campur diberikan masa waktu 4 tahun untuk menentukan status kewarganegaraan Indonesianya. Itu Kiai. Nah, selanjutnya dalam proses 4 tahun ini ada beberapa anak dari perkawinan campur ini mengajukan status warganegara Indonesianya. Tapi sampai 4 tahun. Tapi dalam kenyataannya masih banyak nggak ya yang belum mengajukan status kewarganegaraan Indonesianya? Memang belum ada data yang resmi ya, yang valid, tapi saya menduga banyak yang masih belum dilayani oleh negara bagi anak-anak dari hasil kawin campur untuk menentukan status kewarganegaraannya. Karena beberapa hal. Yang pertama, sejak diundangkannya Undang-Undang 12 tahun 2006 itu dan dikasih waktu 4 tahun itu, masih banyak warga negara Indonesia yang berkawin campur yang tidak memahami ketentuan itu, atau mungkin dia memahami dan tahu ada ketentuan yang membatasi 4 tahun dikasih waktu untuk mengurus pemilih kewarganegaraan itu, tapi karena sesuatu hal mereka nggak mau mengurus, jadi setelah batas 4 tahun selesai ya sudah, sekarang lewat itu. Dan itu yang masih banyak, dan kami di IKI sering sekali menerima aduan dari masyarakat kita yang dari etnis, dari kelompok kawin campur yang minta solusinya bagaimana, karena mereka sedang memperjuangkan anak-anaknya yang berstatus hasil kawin campur itu ingin menentukan kewarganegaraannya. Tapi undang-undang membatasi bahwa setelah 4 tahun maka berakhirlah itu fase diberikan kelonggaran oleh negara, kan gitu. Dan kenyataannya juga masih banyak Kiai ya. Banyak ya. Oleh karena itu perjuangan ini, perjuangan perkawinan campur dan juga perjuangan dari berbagai elemen di bangsa ini untuk mendesak pemerintah supaya terbit peraturan baru untuk merevisi peraturan pemerintah yang nomor 2 tahun 2007. Jadi lahir PP 21 itu ya, tahun 2022. Itu saya kira iya, itu solusi, dan kami ya mengapresiasi betul pada pemerintah dalam ini Kumham yang memberikan basis regulasi untuk menyelesaikan keluhan dari warga masyarakat yang anaknya itu masih belum mengurus status kewarganegaraannya memilih itu. Tapi di PP 21 kan cuma dikasih batas waktu sampai 2 tahun Kiai. Jadi 31 Mei 2022 sampai 31 Mei 2024. Jadi tinggal berapa bulan lagi kalau gitu? 11 bulan kurang lebih. Pertanyaannya kepada Kumham, ini berapa banyak sih masyarakat kawin campur yang memanfaatkan ya peluang-peluang oleh PP 21 itu, sehingga banyak warga yang mengurus status kewargaraannya bagi anak-anak kawin campur, karena waktunya kan tinggal 10 bulan. Iya. Nah, kalau masih banyak yang belum terlayani dan belum banyak yang memanfaatkan itu, saya kira tugas pemerintah dalam ini Kumham untuk sosialisasi, terus mencari ya, mengidentifikasi, mencari tahu di mana kira-kira komunitas, kelompok warga, baik perorangan maupun kelompok yang masih memiliki problem. Betul. Anak kawin campurnya belum terlayani. Kan tinggal 10 bulan loh, nggak lama lagi itu. 10-11 bulan, pokoknya 31 Mei 2024 ya Kiai ya. Iya. Karena memang kalau kita telusur itu juga ketika kurun waktu misalnya 2010 sampai sekarang 2023 ini, si anak ini masih
tinggal di negara salah satu orang tuanya dan masih menikmati ya berbagai fasilitas mungkin ya pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain-lain mungkin gitu. Itulah kasustik yang harus kita hadapi. Satu lagi informasi yang terima oleh IKI bahwa ada kebijakan atau praktek ya dalam pelayanan ini oleh negara bahwa keberlakuan PP 21 itu ternyata tidak hanya membatasi berakhirnya sehingga sampai 2 tahun, yaitu berakhir Mei 2023, tapi 2024, tapi justru bagi anak kawin campur yang lahir sebelum tahun 2006 itu juga dibatasi. Lah ini landasannya apa? Ya, ini salah ini. Ya, ini menjadi debatable Kiai, dan ini juga menjadi kurang tepat. Karena ada kecenderungan atau ada fenomena bahwa anak-anak dari kawin campur ini yang boleh mengajukan kewarganegaraan Indonesianya itu dibatasi 18 tahun sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006 disahkan. Artinya lahir tahun berapa? Artinya itu? Lahir tahun 2006 kurangi 18 1988. 88. Ya, ya. Bagaimana dengan yang lahir sebelum 88 ini? Ini kan juga sebenarnya nggak fair. Kalau namanya peraturan pemerintah ya tidak ada pembatasan usia. Ini saya pikir juga pemerintah harus tegas. Jadi tidak harus ada pembatasan gitu ya mungkin ya. Ya, dan dari IKI ngusulin solusi yang yang komprehensif, yang tuntas gitu. Misalnya begini ya, data masih umum ya, belum tervalidasi secara akurat gitu. Ada sekitar 6-7 ribuan kan ya. Kira-kira anak-anak kawin campur yang sedang berjuang menentukan satu kewarganegaraannya. Itu jumlahnya sebetulnya ya nggak terlalu banyak, atau dibilang banyak-banyak enggak juga enggak. Kalau negara mau sawer atau semuanya itu dengan cara kebijakan pemutihan atau kasih waktu 2 tahun ini dimanfaatkan dengan cara sosialisasi, pelayanan secara massal, masif, dan yang penting juga prosesnya dipercepat, dipermudah. Iya, itu saya kira perlu kita usulkan, dan mudah-mudahan negara bisa merespon dan memberikan jawaban atau solusi terhadap keluhan-keluhan dan problem yang dihadapi oleh keluarga kawin campur selama ini. Karena bagaimanapun juga separuh nafasnya, separuh jiwanya ini Indonesia ya. Ya, betul. Karena memang anak-anak dari salah satu orang tuanya warga negara Indonesia. Saya kira itu aja ya, harus dituntaskan, kita fokus bagaimana Kumham, kita akan bantu total itu, bantu sosialisasi, bantu menjemput di mana dan siapa itu. Saya kira by name, by address itu harus kita jemput, tapi ya tergantung pemerintah dalam hal ini Kumham. Enggak kita bersinergi, berkolaborasi. IKI ada Perca dan Kumham sendiri yang negara yang itu aja saya kira. Terima kasih Kiai. Jadi sahabat IKI di seluruh tanah air, inilah sharing kita dengan Bapak Kiai Haji Saifullah Maksum, Ketua 2 Institut Kewarganegaraan Indonesia. Mudah-mudahan bincangan singkat ini dapat bermanfaat, khususnya bagi keluarga kawin campur di tanah air. Kita akhiri dengan walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.